semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Rizkayani Amra, membahas seputar dunia perkuliahan, seleksi masuk kampus dan juga perkembangan diri. Nah, buat kalian semuanya yang pertama kali ketemu dan mampir di channel YouTube aku, jangan lupa buat support aku guys dengan klik tombol subscribe, karena kali ini aku akan membahas terkait seleksi masuk kampus atau jalur yang pertama kali terbuka di tahun 2025. Kalian pasti udah tahu kan bahwa aku akan membahas terkait seleksi SNBP 2025. Nah, yang aku akan bahas di sini adalah mengenai sertifikat apa aja sih yang bisa menambah poin plus biar memperbesar peluang kamu lolos jalur seleksi rapor atau jalur SNBP. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa ya buat kamu untuk ikutin beberapa akun Instagram aku ya, dari mulai Instagram @latsel_umptkyn, @kariska, dan jangan lupa buat mampir juga di TikTok aku. Nah, di situ juga aku update beberapa konten yang mungkin saja relate dengan kalian ya, khususnya buat pejuang masuk PTN atau calon mahasiswa baru tahun 2025. Oke teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak video ini sampai akhir. Oke guys, aku akan jelasin sertifikat SNBP 2025 yang bisa menambah poin plus kamu dan bisa memperbesar peluang lolos di jalur seleksi SNBP 2025. Yang pertama adalah sertifikat Olimpiade Sains Nasional. Nah, buat kalian yang pernah ikutan lomba dan jenjangnya itu adalah tingkat SMA, nah ini bisa banget buat kamu lampirkan di saat pendaftaran SNBP. Dengan adanya sertifikat ini, itu bisa jadi pembeda dengan teman-teman kamu yang mungkin saja mempunyai nilai yang cukup tinggi tapi nggak punya sertifikat. Nah, tapi dengan sertifikat ini jadi poin plus kamu memperbesar peluang kamu lolos di jalur seleksi SNBP. Kedua adalah sertifikat O2SN. Nah, jadi kamu jangan lupa lampirkan sertifikat ini jika kamu memiliki sertifikat O2SN. Aku saranin buat kalian ikutin lomba yang mungkin akan berkaitan dengan sertifikat-sertifikat ini, karena itu bisa membantu kamu biar masuk jalur SNBP. Yang ketiga adalah sertifikat FL2SN. Tahu kan, sertifikat ini merupakan sertifikat yang mungkin kamu punya bidangnya seni. Nah, ini bisa banget buat kamu lampirkan di jalur seleksi SNBP. Yang keempat adalah sertifikat lomba olimpiade, debat, atau cerdas cermat. Jadi bisa banget kok buat kalian lampirkan sertifikat yang mungkin tingkatnya adalah tingkat kabupaten tapi juara ya. Kelima adalah sertifikat lomba karya tulis ilmiah atau esai. Nah, ini bisa banget kok untuk kamu lampirkan ya. Jadi kalau misalnya kamu ada pernah kegiatan ataupun pernah ikut lomba ya yang berkaitan dengan penelitian atau juga membuat esai, ini bisa banget kamu lampirkan ya, asal tingkatannya itu nasional ya, karena biasanya kalau misalnya kabupaten terus peserta itu pasti kayaknya nggak lolos, pasti itu kecil peluang kamu lolos ya. Tapi dilihat lagi gimana nilai kamu di semester 1 hingga semester 5, apakah meningkat atau memang ada penurunan gitu. Jadi sebenarnya sertifikat ini berguna banget buat menambah poin plus kamu dan memperbesar peluang lolos di SNBP 2025. Dan yang terakhir yang bisa kamu lampirkan juga apalagi pengurus OSIS ya, yaitu adalah sertifikat ketua OSIS atau pengurus OSIS. Tapi kemarin itu yang biasanya di highlight adalah sertifikat ketua OSIS. Jadi bisa banget buat kalian yang pernah ada pengalaman menjadi ketua OSIS di tingkat SMA ataupun tingkat MAN. Nah, itu bisa banget kamu lampirkan jika kamu termasuk eligible dan mendaftar di jalur SNBP. Jadi perlu kamu catat ya, jika kamu punya 6 sertifikat ini bisa banget kamu lampirkan pada saat pendaftaran SNBP 2025. Oke, selanjutnya aku akan kasih tahu sertifikat apa aja yang mungkin tidak dinilai di SNBP 2025 ya teman-teman. Dan kamu juga harus ketahui nih, jangan sampai kamu salah
melampirkan sertifikat, ya mungkin saja kamu berharap kalau aku ada sertifikat, ya sertifikat apa aja kamu bisa menambah poin plus kamu di SNBP. Jadi enggak ya, kamu harus mempertimbangkan kira-kira sertifikat ini berguna enggak buat menambah poin kamu, dan bisa jadi pembeda buat teman kamu yang lain yang mungkin enggak melampirkan sertifikat. Pertama adalah sertifikat bahasa, yaitu adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, seperti IELTS, TOEFL atau yang lainnya. Nah, itu nggak dinilai di SNBP 2025. Terus yang kedua adalah sertifikat webinar atau seminar. Jadi kalau misalnya kamu pernah ikutan webinar dan seminar dan ada sertifikatnya, itu nggak dinilai ya. Itu nggak dijadikan poin plus di SNBP. Yang ketiga adalah sertifikat juara kelas. Misalnya kamu pernah ikutan lomba debat gitu kan, itu misalnya sertifikatnya itu melampirkan adalah sertifikat juara kelas, sertifikat juara debat lomba hari kemerdekaan. Itu nggak dinilai ya. Nah, yang dinilai itu adalah tingkat kabupaten yang sifatnya juara, dan tingkat nasional itu bisa jadi pertimbangan kalau misalnya kamu pernah jadi peserta, apalagi kamu pernah jadi juara. Yang keempat adalah sertifikat tryout terbaik. Jadi kalau misalnya kamu pernah ikutan ujian-ujian ya, atau seperti ujian SNBT dan ada tryoutnya, itu nggak dinilai di SNBP 2025. Jadi skip untuk sertifikat tryout terbaik itu. Yang kelima adalah sertifikat lomba online yang mana diadakan oleh lembaga yang belum jelas gitu atau ilegal. Jadi jangan sampai kamu masukin ini ya, karena para panitia penyeleksi juga akan ragu gitu dan akan men-skip buat kamu nggak lolos SNB. Malah dipertimbangkan para pendaftar yang mungkin punya sertifikat yang sifatnya juara. Terakhir adalah jangan masukin sertifikat yang jenjangnya tingkat SD atau SMP ya. Walaupun kamu udah juara-juara tingkatannya nasional atau gimana gitu kan, tapi kalau misalnya tingkatannya SMP atau SD bahkan itu nggak dinilai. Yang dinilai itu adalah 3 tahun terakhir yang mana tingkatannya SMA. Oke? Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang sertifikat yang diakui dan menambah poin plus kamu di SNBP 2025, dan juga sertifikat yang sama sekali tidak diakui dan tidak dinilai. Nah, itu perlu kamu catat dan perlu share juga sesama pejuang PTN di tahun 2025. Semoga video ini bisa membantu kalian dijadikan sebagai referensi biar kalian segera mengumpulkan banyak sertifikat yang mungkin bisa menambah poin plus kamu pada saat pendaftaran SNBP. Adik-adik angkatan 2025, yuk mulai persiapan dari sekarang. Kalian juga mulai start yuk buat belajar UTBK atau SNBT. Jadi jangan pernah berharap pada satu jalur seleksi yaitu jalur SNBP, karena masih banyak jalur seleksi lainnya. Sampai di sini dulu videonya. Jika kalian ada request buat aku mau bahas apa, kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe, dan see you in next video. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.